Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru 10 yang menjawab. Ingin selamat, berjaya, mudah hafal Quran, selamat dunia akhirat, murah rezeki, panjang umur. Jawab salam dengan elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Untuk dapat 1 kilo mangga mentimun ataupun juga dengan donat atau dengan ayam golek, ayam madu, itu kita berbelanja di pasar malam sana itu kita kena keluar duit. Tak boleh dengan kita saja-saja datang di situ terus dengan kita ambil ayam, buah, epal, mangga, manggis, tembikar dan yang seumpamanya. Mesti dengan kita kena bayar. Kira-kira dengan bayaran yang kita bayar tadi itu, banyak mana yang kita dapatkan? Dapat 1 kilo, dapat 2 kilo, 10 kilo, 1 ekor ayam mungkin barangkali harganya adalah 20 ringgit atau 20 Rm. Kemudian dengan mangga mungkin barangkali 1 kilonya 12 ringgit. Mungkin juga dengan seumpama durian, dengan seumpama cempedak, dengan seumpama mentimun, dengan seumpama tembikar, sebutkan saja. Itu kesemuanya tidak ada nilainya. Ya kalau pada itu dengan kita diberikan takdir, diberikan taufik oleh Allah sehingga dengan kita dapat menjawab salam dengan elok. Nabi kita bersabda setelah mendengar salah seorang daripada sahabat Nabi mengucapkan Assalamualaikum, Nabi kita bersabda Waalaikumsalam 10. Yang kedua datang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita bersabda 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kita bersabda 30. 30 kebaikan yang akan kita dapatkan nanti, atau 30 kebaikan yang telah Allah janjikan, yang telah Nabi kita sampaikan kepada kita, itu dah lebih mahal daripada Langkawi dan juga daripada Malaysia, daripada dunia dan isi-isinya. Jangan sampai dengan kita tidak mengambil peluang. Jangan sampai dengan amalan-amalan sunat itu kecil di mata kita. Yang kecil itu dunia, yang kecil itu politik. Pada waktu nanti 17 hari bulan kita kira-kira ada rencana atau untuk maka insyaallah, sebab itu adalah pantai harapan kami, itu adalah barisan nasional kami, itu adalah perikatan nasional kami. Oh Masya Allah, tabarakallah, politiknya, ekonominya, budayanya, semua yang kita pertandingkan. Jangan dengan kita bertungkus-tungkus untuk kita letak bendera di mana? Atak bendera atas gunung Nek Cikmah, Mak Cikmah. Letak situ barisan nasional. Masya Allah, tabarakallah. Udahnya gaya, udahnya takut kalau terjatuh, takut kalau terputus. Masya Allah, tabarakallah. Itu semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya tidak akan bersama kita. Politik tidak akan bersama kita. Ekonomi tidak akan bersama kita. Moodnya tidak akan bersama kita. Kekayaannya tidak akan bersama kita. Jawatannya tidak akan bersama kita. Yang bersama kita itu nanti, itu adalah amal ubudiyah kita masing-masing yang akan memberatkan timbangan kita. Masya Allah, tabarakallah, seronoknya hati kita gemetaran, risau, bimbang dan takut sebab sama antara timbangan kebaikan dan kebaikan, antara timbangan kejahatan dan keburukan, antara timbangan kebaikan dan keburukan. Ternyata pada saat ketika itu datang ucapan Assalamualaikum akan menambahkan kebaikannya, Waalaikumsalam akan menambahkan timbangannya. Jadi selain
daripada itu adalah syiar agama, selain daripada itu amalan sunat, selain daripada itu sebagai petanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di Maktab Tahfiz An-Nabawi saya katakan kalau memang betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pakai serban putih yang berpakaian serba putih ini, dan juga dengan pelajar perempuan yang di belakang, kalau memang betul-betul seperti dengan slogan yang kita lantunkan bersama, yang dengan kita katakan, kita sebut, kita sambut, di mana dengan zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan slogan yang cantik, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Betulkah wajib syukur alaina, wajib syukur ke atas kita? Betulkah kita ibaratkan baginda itu sebagai bulan purnama? Apakah bulan purnama bulan purnama yang kita perumpamakan itu memang telah memberikan penerang, terang benderang, suasana bening, suasana tenang, suasana hening, suasana nyaman? Apakah kira-kira kita sudah mendapatkan lempiasan daripada bulan purnama, baik itu pada pakaian kita yang kita pakai, atau juga dengan makanan yang kita makan, atau minuman yang kita minum, atau kita dengan keluarga, kita dengan adik-beradik, kita dengan sanak saudara, kita dengan politik, kita dengan urusan kita, dengan kerja kita sehari-hari? Ada tak kira-kira kita mendapatkan pancaran cahaya daripada tala al-badru, telah muncul bulan purnama? Sanjung balik, jangan setakat disanjung saja tapi terjemahkan. Yang Nabi kita kata jawab kuat, Waalaikumsalam. Apa takutnya? Rugikah kalau pada waktu kita jawab kuat macam tu? Sakitkah teka kita? Apakah kita bakalan akan sakit, akan menderita rugi tidak kurang daripada 1000 RM? Tak ada. Dapat pahala. Dan dengan baginda, kalau pada waktu melihat tak Nabi kita, serono tak Nabi kita, tengok kita, kalau pada waktu kita tidak menjawab salam, yang itu merupakan syiar, selain daripada syiar agama, selain juga dengan pahalanya, selain juga sebagai tanda mahabbah kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada masa yang sama menyebarkan salam itu adalah kesejahteraan, keselamatan balasannya. Nabi kita tak kata selamat daripada penyakit, Nabi kita tak kata selamat daripada hutang piutang, Nabi kita tak kata selamat daripada wabah, Nabi kita tak kata selamat daripada corona, Nabi kita tak kata selamat daripada dosa, Nabi kita tak kata selamat daripada musibah. Nabi kita bersabda, absus salam taslamu, dengar dan dipahami, sebarkan salam kamu akan selamat. Artinya selamat dunia dan akhirat. Dari malam hari ini hidupkan salah satu daripada amalan sunnah yang kita kuburkan. Memanglah bukan saya tidak ngerti hukum, saya 40 tahun belajar hukum, ngerti betul. Kalau dijawab oleh satu orang pun sudah terpenuhi kewajibannya, sudah gugur kewajibannya, hukumnya fardu kifayah. Tapi kenapa kalau uang 1000 ringgit kita ambil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah nanti para jamaah dijemput makan selepas salat isya. Sudah tersusun-susun botol, Masya Allah, zikir, ada botol dah, Insya Allah, tabarakallah, ada nasi dagar, ada nasi kandar. Oh, malam hari ini makan nasi Bukhari, makan nasi Arab. Ayo, jujur nih, jujur saja. Kalau kita dijemput makan sama zikir malam hari ini, agak-agak kita berkenan tak? Ayo, anggota begini ke? Begini ke? Begini ke? Ayo. Setakat nasi lemak aja, itu pun kita pakat makan. Macam mana dengan kita zuhud daripada kebaikan? Macam mana dengan kita zuhud daripada pahala? Okey, ini yang pertama. Jadi tadi juga sebelah sini tidak kedengaran. Amin. Imam baca doa cantik, doakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus.
pangkah siapa nanti pada 17 hari bulan. Siapa yang kita sokong, partai yang mana yang nak kita pangkah, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Apakah kira-kira pada waktu kita naik kereta kabel tadi itu yang baju kebuka-buka itu lurus? Apakah kira-kira dengan karaoke itu lurus? Apakah kira-kira dengan bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram itu lurus? Apakah kira-kira menipu dan berbohong dan mencorot itu lurus? Apakah kira-kira melaksanakan perkara-perkara negatif, mata liar ke sana dan kemari, telinga mendengar itu dan ini, tak tahu yang namanya syubhat, tidak tahu yang namanya haram, tidak tahu yang namanya makruh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah itu jalan yang lurus? Kita tiapalah meminta sebanyak tidak kurang daripada 17 kali, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, kepada para syuhada dan salihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi yang kau murka, waladdallin, bukan juga jalan orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Happy birthday to you. Yang ke-62. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Itu lurus tak kira-kira? Itu kan anak Eropa, itu ala orang kafir, kata orang Kelantan, kata orang Kedah, kata orang Perlis. Itu caranya orang kafir, itu bukan ala orang Islam. Kenapa itu kita budayakan? Apa? Potong kek, potong jakek. Tapi kalau sampai dengan kita sesuaikan jumlah bilangan tingkatan kek tadi itu 62 tingkat, lebih tinggi daripada KLCC. Itu macam mana kira-kira? Ya Allah, menyanyinya tuh sedekahnya cantik, potong kek tak ada masalah, bagi makan orang ramai tidak problem. Tapi laki perempuan berjoget campur baur yang antara mahram dengan yang tidak ada mahram, tidak ada hubungan keluarga, ajnabi, perempuan tak pakai tudung, dada terbuka, semuanya bergoyang. Happy birthday to you. Goyangkan semuanya. Itu makna bukan jalan orang Yahudi, bukan juga jalannya orang kafir. Sehingga dengan kita fashion pakaiannya, model-model pakaiannya, gaya hidup mereka, tradisi mereka, apa kata mereka kita ucapkan amin. Iya, kata mereka buka, kata mereka kerat, kata mereka selak, kata mereka tutup. Bukan macam tu. Kita ada ideologi, kita ada prinsip, kita ada agama, kita ada hukum hakam. Alhamdulillah. Nah, jadi karena dengan kita meminta bimbingan hidayah, supaya dengan kita terbimbing pada waktu kita sholat, mendapatkan bimbingan pada masa kita dengan keluarga, mendapatkan bimbingan pada masa kita berekonomi, mendapatkan bimbingan pada waktu kita berjualan di pasar malam. Hari ini hari Senin, ingat promosi yang nak berbelanja di pasar malam pada hari Senin, datanglah dekat masjid sini. Sate, ada ayam golek, ada ayam madu, ada ayam yang tak ada daging. Itu ayam apa namanya? Ayam tak ada daging. Tinggal kerangkanya saja lagi di mah. Ayam Tiga ringgit tu. Ayam rangka saja. Itu pun ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Itu pun kita beli. Masa ayam yang tak ada daging dan itu dibeli? Waalaikumsalam tidak dijawab, salam tidak dijawab. Masa dengan seumpama ayam apa tadi itu kita beli, sedangkan dengan amin nanti insya Allah siapapun yang jadi imam aminkan kuat-kuat, sebab itu adalah syiar agama Rasulullah, orang yang membaca amin yang kuat pada tubuh membaca Fatihah. Idza qala al-imamu waladhdallin, apabila imam membaca waladhdallin faqulu, ucapkan kalian semuanya amin. Muslimin muslimat, ukuran 100 hasta persegi, ukuran besar dan luasnya, lebarnya Masjid Nabawi itu bergegar, bergemak
bergaung masjid daripada ucapan amin. Kabulkan ya Allah. Kalau permintaan kita tadi itu dikabulkan oleh Allah, pemimpin-pemimpinnya amanah, ulama-ulamanya zuhud, ulama-ulamanya jujur. Kita tidak ingin ada dengan sebagian merepeh, merapu pada saat diberikan peluang untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sejenak. Tajuk malam hari ini pasar malam. Pasar malam, minta maaf kalau ada yang berjualan, minta maaf kalau tak ada pun tak kisah, tapi kita tajuk umum saja karena pasar malam lah yang ternampak di sebelah kiri atau di sebelah kanan jalan, di sebelah kanan kiblat atau sebelah kanan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira coba bagi senarai barang-barang yang kita jual di pasar malam itu agaknya apa-apa saja. Ima daripada jenis buah-buahan yang ditanam, kemudian yang hidup, yang disembelih, yang disiang, yang dimasak, yang digulai, nasi kerabu, nasi dagang, dagang atas tol untuk orang Terengganu kalian tak tahu, atau juga dengan nasi lemak itu daripada jenis-jenis makanannya, keripap dengan donatnya, dan juga dengan jenis-jenis kue-kuean yang lain. Mungkin juga ada daripada jenis pakaian, mungkin juga daripada jenis perhiasan, mungkin juga daripada jenis piring mangkok, mungkin juga daripada jenis perabot. Terserahlah apa saja kita jual belikan di pasar malam. Sebutkan yang mana satu yang buatan, yang produk manusia. Apakah kira-kira dengan buahnya manusia yang menumbuhkan? Apakah kira-kira dengan nasi dan juga dengan ketan atau dengan pulut itu dengan manusia yang menghidupkan? Antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkannya daripada langit itu berupa air yang tumbuh, yang kita jual belikan, yang kita makan, ini kain. Oke, kain ini daripada apa saja? Daripada benang. Benang itu daripada apa? Benang itu daripada kapas. Kapas itu siapa yang menumbuhkan? Allah dengan jawabannya. Itu dengan tanaman yang subur kita makan nasinya, daripada padi kepada nasi, daripada padi kepada nasi dagan, nasi kerabu, nasi belau, nasi lemak, nasi macam-macam jenis nasi. Kalau di Bogor namanya nasi hodok, kalau di Banyumas namanya nasi kuning, kalau di Kedah namanya nasi lemak, kalau di Kelantan tahu nasi apa namanya. Itu untuk kita makan, masya Allah tabarakallah. Jadi kita jual belikan tadi itu dengan jenis mangga, dengan jenis tempika, dengan jenis mentimun, keret dan sebagainya, semuanya Allah yang tumbuhkan atas permukaan bumi Allah yang subur. Kenapa? Ini bilang ini daripada Perlis. Di Perlis ini terkenal dengan harum manis. Masya Allah tabarakallah. Kenapa harum manis tidak dapat ditanam di Langkawi? Banyak tanah kosong di Langkawi, banyak aja. Tapi kenapa tidak mau manis? Tanam, tumbuh. Tapi tumbuh pun buahnya tamatnya seperti di Perlis. Aku yang punya kuasa. Oke, kau berapa dapat untung daripada harum manis? Berapa dapat untung daripada tembikai? Berapa dapat untung daripada mentimun? Berapa dapat untung daripada beras, daripada makanan, daripada minuman, daripada pakaian, daripada transportasi? Semuanya itulah ciptaanku. Bahkan engkau sendiri yang punya kebolehan, kemampuan dengan akal pemikiran yang jenius, dengan akal pemikiran yang cerdas pun juga itulah ciptaanku. Tutup sesaat waktu salat, ditangguhkan, ditutup, stop sementara waktu untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah 15 menit untuk mendirikan sholat di sini dengan sahabat-sahabat kita yang mundar mandir di pasar malam, baik yang berbelanja atau yang berjualan. Yang kalau seandainya dengan kita berhenti sejenak sebanyak tidak lebih daripada 15 menit saja, 15 menit kita berjualan tidak membuat kita jadi kaya raya. 15 menit kita stop jualan di pasar malam tidak membuat mereka jadi miskin. Dan juga 15 menit dengan kita menahan diri untuk tidak berbelanja karena kita masuk ke masjid tidak membuat kita akan jadi sengsara. Itu realiti yang sebenarnya. Sengsarakah kita kalau tertangguh berbelanja selama 15 menit untuk sembahyang? Rugikah kira-kira mereka yang berjualan itu berhenti 15 menit agar berpulang untuk sholat, untuk memenuhi seruan Allah
Dengar ada. Dengar. Nah, dengar. Berapa kali baru dengar? Hah? 10? 4? 2 aja. Belum cuma 1 pun dengar ada. Abang siapa nama? Ali. Aidil. Apa kabar Aidil? Aidil asal mana? Saya perlis lah. Langkawi. Dah kahwin belum? Belum. Ada cadangan nak kahwin tak? Ada? 1, 2, 3, 4. 1 je. Allah, zuhud betul ya. Zuhud. Okey. Assalamualaikum. Nama abang Amin. Okey, cukup. Tak payah panjang-panjang punya. Tak pakai mic pun. Tanya perlahan-lahan je. Siapa nama? Aidil. Asal mana? Langkawi. Dah kahwin belum? Belum. Mau kahwin berapa? 1, 2, 3, 4. 1. 1 je. 1. Rencana boleh je abang. Tak mestilah kita harus sampai 4. Tak ada masalah. Jangan sampai belum kahwin lagi udah ketakutan. Astagfirullahaladzim. Bukan itu yang saya maksud. Saya tanya balik kawan yang di samping. Nama siapa? Amin. Asal daripada mana? Tak pakai mikrofon pun disahut sama Amin, disahut sama Aidil. Takkan kita dipanggil, disuruh dengan mikrofon, dengan sound system yang bagus. Berkali-kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali itu dah cukup? Dah cukup. 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali jadinya 4 kali. Takkan kita tak berkunjung datang. Kamu bagi makan siapa? Bagi siapa yang bagi kamu makan? Siapa yang bagi kita udara? Siapa yang bagikan kita air? Siapa yang bagikan kita dunia? Siapa yang bagikan kita kesehatan? Jantung kita yang berdenyut ini macam mana dia boleh berdenyut? Itu dengan darah yang dipam oleh jantung sehingga sampai ke seluruh anggota tubuh kita sehat afiat, makannya nikmat, tidurnya nyenyak, minumnya puas, segala aktiviti kita terlaksana. Mana M-Kamteknya? Atau juga mana apa yang dihapuskan sama kerajaan dulu tuh, yang kalau beli belanja RM10 jadi RM10 sesuku, sekupang, apa namanya? Allah, GST-nya mana dengan GST-nya, mana dengan M-Kamteknya, mana dengan cukainya. Mata berkedip-kedip dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat bercakap, tangan kita gerakkan, kaki kita langkahkan, otak kita pikirkan. Sekejap lagi nasi nikmat akan kita makan bersama. Takkan kita tidak ber-M-Kamteknya, takkan sebanyak tidak kurang dari kepada 6 kali kita dipanggil datang, ternyata dengan kita tidak berkunjung. 2 kali yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 penghujung Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 La ilaha illallah. 1 kita dipanggil oleh muadzin yang lawa, yang merdu suaranya. Kemudian yang kedua, muadzin tadi pada masa azan letakkan tangan ke pipi dan juga dengan ujung telunjuk dimasukkan ke telinga. Kemudian yang ketiga guna sound system yang canggih. Kemudian yang keempat dengan suara yang kuat, dengan suara yang nyaring. Kemudian yang kelima diulang-ulang tidak kurang takbirnya dalam 6 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kuat macam tu? Tuk panggil yang sedang minum di atas tawar tun Mahathir tu, turun dulu, salat dulu. Tuk yang sedang di tengah-tengah sangkar makan ikan sangkar, makan ikan 3 rasa siakap, 3 rasa 1.800 RM. Tuh dia ceritanya, panggil tuh salat dulu.
Kita salat di sini, salat di sana, salat di mana saja. Yang penting jangan sampai kita tidak melaksanakan salat secara berjamaah. Itu sebagai tanda setia dan juga sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Cukup. Jadi kesimpulan dengan pasar malam yang kita jual belikan punyanya Allah, yang berjualan ciptaan Allah, yang membeli ciptaan Allah, duitnya kita gunakan itu juga rezeki daripada Allah. Mana MKMTek untuk Allah dengan melaksanakan ibadah tepat pada waktu atau secara berjamaah. Kenapa? Karena sudah dekat dengan masjid, di samping masjid. Stop saja sekejap saja, tidak akan merugikan kita dan juga tidak akan menyusahkan para pelanggan. Dan juga pada masa yang sama, kalau kita berjualan pun saat ketika sholat dilaksanakan tidak akan membuat kita menjadi kaya raya. Sebelum azan berkumandang, kita masuk pada topik yang kedua. Masya Allah, tabarakallah, betul-betul dengan kita ini merupakan makhluk Allah yang luar biasa. Jam, kita pandai jaga jam tangan kita pandai jaga kereta kita. Habis saya tengok kereta di Langkawi model tahun 2010, model tahun 2005, tahun 2000 udah berusia 22 tahun, tapi kereta masih cantik lagi Ji. Masih cantik lagi, masih elok lagi, masalah tabarakallah. Sebab kita hanya setakat putar-putar pusing-pusing Langkawinya. Dalam setengah jam sudah putar ke tempat asal. Tak kita dapat gimana? Beda kalau di sebelah sana, di sana atau sini termasuk Semenanjung juga tak? Masuk juga. Kalau kita sebelah Kelantan, sebelah timur, kalau kita Terengganu, kalau kita ke Perak, kalau kita ke Melaka, kalau kita ke Seremban, Masya Allah tabarakallah, yang walaupun kita guna akses tol, tapi karena kita laju memandu kadang-kadang sampai 180. Ada kawan-kawan pemandu akhirat yang senantiasa ingat mati, bukan tak ingat mati, yang senantiasa ingat mati. Memandunya Bang, Alphard tuh untuk santai, itu untuk kenyamanan, keselesaan naik Alphard, naik Velfire. Tapi ternyata meter yang 180 itu dihabiskan. Masya Allah tabarakallah. Saya pun antara seronok dengan takut duduk di samping itu. Seronok karena cepat sampai. Takut kalau seandainya telalap tetap jam. Ini kalau ngantuk sejenak saja macam pada khutbah tuh, bukan sampai ke destinasi, kita sampai ke alam barzakh Bang. Macam tuh ceritanya. Masya Allah tabarakallah. Jadi ternyata kita masyarakat Langkawi, alhamdulillah, suatu nikmat, suatu anugerah daripada Allah yang dengan kita pandai menjaga nikmat. Kita jaga rumah kita cantik, lawa, Masya Allah tabarakallah, ini masjid cantik, bagus, ikutnya cantik, jalan, kipasnya jalan, tapi tidak dihidupkan semuanya karena masjid pun tidak penuh. Masya Allah tabarakallah. Baju kita jaga dengan elok, pakaian kita jaga dengan elok, rumah kita jaga dengan elok, kendaraan kita jaga dengan elok. Kadang kita masuk workshop untuk rawatan agar nanti dengan kereta kita tetap nyaman, jadi tidak ada sebarang gangguan. Oke, kesimpulan, kalau kita manusia pandai untuk kita merawat kereta, pandai kita untuk kita jaga rumah, pandai untuk kita menjaga tanaman, pandai kita untuk menjaga pakaian, bagaimana kalau sampai dengan kita tidak pandai untuk menjaga diri pribadi kita sendiri? Yang ini adalah amanah daripada Allah Jalla Jalaluh. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Maka sebagaimana suci pada masa kita dilahirkan, kita juga ingin kembali bersih daripada noda, daripada dosa, daripada kesilapan. Apakah untuk kita mendapatkan kampunan daripada dosa seperti jamaah atau seperti Banu Israel harus perang memerangi, membunuh? Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian, tidak perlu. Apakah untuk kita mendapatkan kampunan dosa kita harus impakkan rumah kita, harta kita, tanah kita, dan kita habiskan tenaga kita untuk berjuang di jalan Allah? Tidak perlu. Dengan baca tasbih nanti jangan tidak dibaca. Siapapun yang jadi imam, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 selepas salat 5 waktu. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali dengan hitungan yang cukup. Goda tasbih 33 tahmid, 33 tasbih, 33 takbir penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi kita bersabda, akan Allah ampunkan dosa kesalahannya, akan ampunkan segala dosa kesalahan yang telah lalu. Ghufiralhu ma taqaddama min dzambi. Riwayat
ghufirallahu lahu dzunubuh wa in kanat mithla zabadil bahri. Allah akan ampunkan segala dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. 2 menit, mungkin saja adzan 1 menit saja. Tadi kita sanjungkan baginda, oke, kita sanjung baginda, masyaallah tabarakallah. Di sini macam di Perlis kah? Maulid tak boleh. Baru sambut, alhamdulillah. Di Perlis yang ditekan pun mereka buat maulid tiap malam. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, serononya, senangnya. Tu mana ya Hanana? Bahadino muayyad bidu'urid Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad. Bahagianya kami dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dalikal fadlu minallah, itu sebagai anugerah daripada Allah. Allah ya Hanana ya, bukan lengang-lenggok macam tu je. Apa yang kita sambut dengan ya Hanana tadi itu, apa yang beliau nak kita kabulkan, apa yang beliau inginkan kita restui, apa yang Nabi kita perintahkan kita tunaikan. Udah masuk waktu Isya, selalu saja kita dikejutkan dengan bunyi seperti itu perumpamaan macam seperti kematian. Selesai tak selesai bisnisnya, selesai tak selesai ceramahnya, sudah bertunangan belum bertunangan, sudah dibeli atau belum, sudah terpilih atau tidak terpilih. Ada tak kira-kira orang-orang yang teringin nak jadi Perdana Menteri sampai mati tak jadi-jadi? Ramai. Kenapa kita apa? Ya Allah, kita tak sindir siapa-siapa. Ya Allah. Sana sanggup buat benda-benda yang diharamkan sekalipun. Tak pasang bunga teratai kah? Tak letak haknya punya Hindu tu kata kes yang penting dapat sokongan. Tak jadi-jadi juga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Memang itu ketentuan takdir daripada Allah Jalla Jalaluhu. Masyaallah tabarakallah. Pada sampai ke penghujung, apakah kita katakan stop malaikat Israel, tunggu dulu malaikat, ini belum bercalon lagi nih, tunggu 17 hari bulan nanti. Kata malaikat tak ada, awak tak ada nasib, tak ada takdir, awak mati hari ini juga. Tuh yang namanya kematian. Jadi jangan sampai kejutan kematian yang membuat kita jadi insaf dan sedar. Jangan sampai kita disedarkan oleh kematian baru paham yang kita bicarakan sepanjang setengah jam lebih pada malam hari ini. Fadilat amin, subhanallah, tasbih atau juga dengan waalaikumsalam, itu baru kita pahami selepas mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bercakap, jantung tidak berdenyut, darah tidak mengalir. Kita ingin insaf sebelum dengan kita dipanggil oleh Allah, kita dengar di laluan azan dan kita sahut. Lepas azan kita terus sampai pukul berapa? Sampai lapar. Sampai lapar. Oke, silakan azan dulu. Azan. Bismillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa 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 la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ada sembarang soalan nanti ditanyakan sebelum kita mengakhiri majlis kita selepas 15 menit daripada sekarang. Coba pelajar diperhatikan. Ini uang RM50. Tak sini. Yang ini duit 1000 baht. Letak sini. Supaya ingat seumur hidup. Dan kita akan berjumpa hari kiamat nanti kalau anda tidak terima amanah ini. Yang ini uang 75.000 kita letak di sini, rupiah. Yang ini uang 100.000, nih letak sini. Cari lagi, apa lagi? Kalau tak ada nanti Tuan Haji Nasir tolong bantu. Ini ada uang $100, letak sini. Mana lagi Ji? Allah selesai. Ada RM100 tak payah lagi, cukuplah, banyak ada dah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, ini dua double RM50. Okey, secara jujur kita semuanya. Ini bukan pertunjukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Tambah satu lagi, ganjil elok. Bukan pertunjukan nih. Ini bukan pertunjukan. Letak sini. Sekarang kalau kalian diberikan kebebasan, diberikan atau dijemput untuk mengutip dan mengambil sejumlah uang yang ditaburkan dari ujung sana sampai ke ujung situ, ada RM100, ada RM500. Sedikit ada? Tak ada. Dulu ada. Ada tahun 1998 tu saya terima ada yang RM1.000, ada yang RM500. 1.000 ada, 500 ada, $100 ada. Kira-kira masing-masing diberikan peluang untuk kutip. Dalam berapa hal yang kita kutip? Secara jujur. Ini yang ada di sini nih, kalau seandainya ada peran kita, dan dipersilakan masing-masing mengambil duit yang ada di meja depan masing-masing. Kira-kira kita ambil berapa? Apakah kita ambil satu? Kita ambil keduanya? Mengumpulkan. Semua lah. Bagus Bang, ambil semuanya, ambil semuanya, ambil semuanya. Susah apa kita ngambil? Jangan sampai uang ringgit, uang dolar, uang rupiah, uang real ini lebih mahal daripada subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan dapat dipahami perumpamaan seperti itu. Kenapa malas berzikir? Takut berzikir kenapa? Kena tumbuk kah? Kena tampar kah? Kena sikut kah? Kena kerate kah? Begitu kah? Ada. Hanya zikir saja, menyanjung Allah. Nanti kita nyanjung makhluk. Dulu ada salah satu daripada tidak perlu disebut namanya, beli orang yang mengadakan zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata pada akhirnya justru mengampu kepada makhluk. Kita tidak ingin. Yang kita sanjung itu adalah Allah, yang kita puji itu adalah Allah. Kalau dengan uang 1 juta, 2 juta, 1 triliun, berapa bilion sekalipun, itu besar nilainya, lebih besar subhanallah yang kita lantunkan bersama. Jadi alhamdulillah kita masih hidup, kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk kita berzikir. Ada waktu nanti mulut sudah tidak dapat berzikir, bukan mengelong-elong. Ya kalau sudah macam itu kita nak zikir lagu mana? Masya Allah tabarakallah. Kalau sampai kepada tahap ni kaki sudah tidak dapat kita gerakan, kaki Gimana kita pergi ke masjid? Kata malaikat, hang pada sehat apian pun tak pergi. Rumah depan masjid pun tak datang. Dipanggil tak berkunjung. Naudzubillah. Kalau seandainya dengan kita sehat tapi kita stroke, yang stroke ada di antara daripada kekasih-kekasih Allah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahid. Kalau pada waktu adzan berkumandang, beliau stroke total paham? Lumpuh bang, tak boleh bergerak. Tapi Masya Allah tabarakallah, tiba saja waktu sholat,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak, semuanya aktif kembali, sehat pada masa azan berkumandang untuk melaksanakan sholat yang walaupun stroke total. Kita masyarakat kita ternyata sehat afiat, tidak ada sebarang gangguan, tapi kita stroke daripada ibadah. Kita tidak ingin tergolong dalam kumpulan yang seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kita bersaing, kita berpacu dengan waktu yang dengan usianya kalian masih muda-muda lagi. Kalian semangat daripada sekarang. Kalian belajar. Kalian disebut dengan syabun. Jangan sampai sosial kalian tidak berjaya untuk mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Syabun nasyabi ibadatillah, agar kita mendapatkan naungan aras, agar dengan kita mendapatkan syafaat, agar kita mendapatkan minuman daripada telaga Kautsar. Maka gunakan masa remaja kalian, masa muda kamu, untuk patuh taat dan menjunjung tinggi perintah Allah dan juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Sementara kita yang sudah berumur tuan dan 60 dah, 60 lebih, 69. Tuan pula 70, 65. Haji Nasir 55. Hah? 53. Tak apalah, tambah 2 tahun lah. Pak Haji Jamal 63. Hah? 7. 67. Kita beda 5 tahun je ya. Ini kan yang muda-muda masa lama nih. Ini remaja-remaja masa lalu. Kan? Remaja lah, anak-anak muda lah. Tapi anak muda zaman tahun 70-an. Zaman tahun 70-an. Yang pertama, jangan tinggal salat jamaah. Sebab 1 kali salat jamaah pahalanya 27 kali ganda. Itu akan memberatkan timbangan kita, yang sehingga dengan kita merasa seronok dan senang nanti pada hari kiamat. Yang kedua, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Tak jauh mana, besok malam kami pelawak ke Surau Haji Nasir. Nama tempat tu? Surau Amin Taman Surau Jaya. Teroja, Tepukau, Tegugah, Teroja. Tuh. Jauh bib, jauh apa? Jauh Kedah lebih jauh. Polis nyebrang naik piri, itu tak perlu. Kayu bersikal pun sampai. Kita penuhkan surau itu besok malam. Kita cari tajuk yang berbeda. Tujuannya boleh je, jemput boleh kan? Bukan jemput makan je, jemput ceramah je. Jemput makan, mantu nanti makan ke tom yam masing-masing lah, bayar sendiri lah di situ. Jemput kuliah aja, jemput pengajian mesti juga dijemput. Semuanya surau Taman Teruja. Teruja lah, Teruja. Terpukau hati itu, tergugah perasaan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi satu hal yang memang betul-betul menggugah hati dan perasaan, betul-betul menyeronokkan pada masa yang sama. Duit disimpan ya sudah. Kan tadi kata Haji itu ambil semuanya, ambil semuanya lah. Saya tak tinggal, hanya buat contoh aja. Jadi kalau macam tu sayangnya kita dengan duit. Ya Allah, tak apa sambil jalan-jalan. Sebab tidak tiap minggu ada di Langkawi, tidak tiap bulan. Jadi tak ada kantungan nih, tak ada bayar berkantungan nih. Ini itu ijiki masjid. Masyaallah tabarakallah. Ima pada bulan puasa atau juga pada bulan Ramadan atau juga pada siang hari Jumat. Bawa kantungan plastik. Yang masuk tuh semuanya barisan nasional. Barisan nasional masuk, pas tak masuk, jarang-jarang pas masuk. Apalagi UMNO, tambah lagi dengan PS Oranye. Yang ungu jarang-jarang masuk, jarang-jarang kita dapat. Seringgit tu pun diambil Mak Ijiki, seringgit je diambil. Bagaimana pada waktu kita ada peluang akhirat yang pahalanya lebih mahal daripada dunia, tidak kita ambil.
Kita gunakan bahasa rasional. Insya Allah, dan Allah bukakan pintu gerbang hati kita sehingga dari hari ke hari kita sayang. Orang menangis kalau sampai tidak berjemaah, orang menangis kalau tidak dapat berzikir, orang menangis kalau tidak dapat hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi untuk kita tuan yang sudah lanjut remaja masa zaman dahulu, remaja zamannya si apa Bang Jamil tuh, Biramli, remaja Biramli. Tabarakallah. Jangan tinggalkan kuliah, jangan tinggalkan majelis ilmu, sebab Nabi kita bersabda, satu ilmu yang kita dapatkan mungkin daripada Ustaz Wadi Anwar, mungkin juga daripada Ustaz Pak Sauki, Ustaz siapa tadi yang tak pondok tuh, Ustaz Dasuki, atau daripada beliau juga Ustaz Rashidi. Satu bidang ilmu yang kita dapatkan, Nabi kita bersabda, muslimat lebih mahal, lebih berarti, atau sama pahalanya dengan 1000 rakaat. Jadi kita sekarang kita berpacu dengan waktu, kita tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya daripada kebajikan. 5 menit terakhir saya nak bercerita salah seorang daripada ulama Maroko bahasa Arab Maghrib bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, sampaikan berita gembira kepada fulan bin fulan yang ada di Arab Saudi bahwasanya dia itu daripada ahli surga. Jadi guru tadi itu terperanjat lah. Itu satu nikmat, tapi juga pada masa yang sama ada tugas. Nikmat dapat bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tugas untuk menyampaikan amanah tadi itu kepada yang berkenaan. Kamu pergi ke Arab Saudi, sampaikan kepada fulan bin fulan yang bahwasanya dengan dia itu daripada ahli surga. 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Ini berarti betul. Nabi kita bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa mubasysyirat. Tidak tersisa daripada perkara kenabian itu melainkan perkara mubasyirat. Sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, ar-ru'ya salihah, mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang cantik yang kita mimpikan atau dimimpikan oleh orang lain. Orang tengok kita bertemu atau bersalaman dengan Rasulullah. Ada orang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan baginda panggil nama kita untuk jadi muadzin. Itu tentu mimpi yang menyeronokkan. Maka si yang berkenan tadi itu karena 3 malam berturut-turut bermimpi bertemu baginda dengan amanah yang Nabi kita amanahkan, buat paspor, beli tiket, persiapkan semuanya. Kalau pada zaman vaksin kena vaksin dulu, kalau pada waktu zaman swab test kena swab test dulu, pastikan bebas corona, pastikan juga 3 dos keempat naudzubillah minasyaitonirrajim, dan juga daripada dos yang keempat. Sebab diprediksi diharapkan kita ini mati mampus semuanya dengan 3 vaksin tadi itu. Tapi ternyata Melayu pandai, pas guna vaksin terus bekam, pas vaksin terus entah buat minum madu atau tahulah macam-macam cara. Rencana dunia memang daripada 5 billion itu supaya jadi 500 juta saja lagi, tapi ternyata usaha mereka itu gagal. Tunggu nanti tahun depan ada lagi naudzubillah minasyaitonirrajim, dan juga daripada politik licik yang tujuannya tidak lebih daripada untuk memperangkap dan juga untuk membinasakan umat. Lengkap semuanya dengan vaksinnya, dengan pas segala macam, terbang sampai ke alamat berkenaan, tanya kampung si laki-laki berkenaan tadi itu. Ternyata kampung itu dikenal kampung orang-orang ahli maksiat. Yang datang berpakaian serba putih, berjubah, pakai orang Maroko pakai burnus. Tuh guru pakai burnus, pakaian kemas tapi cantik dan bagus, pakai orang ahli salat, ahli ibadah. Mereka berasa pelik, dia ada apa nih, jamaah tabligh kan nih? Datang ke situ, jamaah taskil daripada mana? Bukan setakat itu, lebih menakjubkan lagi pada itu mereka tanyakan di mana rumah fulan bin fulan. Mereka tunjukkan rumah fulan bin fulan tadi itu. Setelah sampai ke situ, maka tuh guru berkenan mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, betulkah awak ni fulan bin fulan? Awak ni fulan bin fulan? Ya saya. Ya betul. Ya saya. Ya sayang. Ya sayang bukan. Ya saya, betul lah. Ya saya. Kata si yang berkenan tadi itu, masya Allah tabarakallah.
Jadi tengok muka, penampilan, dan juga dengan keadaan, semuanya menunjukkan orang tadi itu daripada ahli maksiat. Dia katakan, kalau saya nih bukan orang yang paling samsing, yang paling jahat, dan juga yang paling banyak dosa di kalangan warga Arab Saudi, paling tidak di kawasan sini aku manusia yang paling jahat. Semuanya, mencurinya, menipunya, minumannya, perempuannya, tatonya, semuanya lengkap komplit. Tepuk kepala dia. Pada itu dengan yang berkenan tadi itu datang memberitahukan, kami datang kemari atas perintah daripada Rasulullah SAW untuk menyampaikan suatu berita gembira bahwasanya kamu daripada ahli surga. Tepuk kepala. Saku. Ai, ahli surga. Tak percaya diri dia tahu diri dia. Bukan kaki sholat, bukan kaki zikir, bukan kaki kebaikan, semuanya kemaksiatan dia pernah buat. Macam mana kalau sampai dengan baginda mengatakan aku daripada di surga, dia tidak percaya betul. Awak betul kan fulan bin fulan? Benar. Alamat dan lain sebagainya lengkap dan komplit. Jadi pada waktu itu kata ustukil qaul, cakap dengan jujur, amalan apa saja yang kau amalkan. Sehingga sampai aku 3 malam berturut-turut bermimpi bertemu Rasulullah SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada anda bahwasanya kamu daripada ahli syurga. Dia pun termenung pikir, amalan yang mana? Aku pun tak beramal. Amalan yang mana? Ya Allah, tak ada. Rasa-rasa tak ada. Puasa, gastrik. Salat tahajud, tak terkejut. Suruh salat, ngantuk. Suruh sedekah, tak ada duit. Ya Rahman-Rahimin. Saya dari ahli syurga. Ya itulah yang baginda Nabi sampaikan kepada kami. Dan Nabi kita sampaikan kepada anda. Coba pikir sekejap lagi, pikir lagi. Coba ingat. Apa kira-kira amalan apa yang paling istimewa? Rasa-rasanya tak ada. Tak ada satupun yang istimewa. Sebab dia tahu tentang amal buruk dan juga dengan kemaksiatan kemungkaran yang pernah dia laksanakan. Tapi kalaulah ada pada beberapa tahun yang lalu masa meninggal teman sepekerjaan dengan saya bernazar pada saat ketika itu akan bagikan separuh daripada gajiku kepada keluarga yang meninggal. Aku bernazar untuk berikan separuh daripada gajiku. Kalau gaji 4.000, 2.000 akan aku berikan kepada keluarga temanku yang meninggal tadi itu, untuk menjara kehidupan mereka, untuk menjara ibu tunggal dan dengan juga dengan anak-anaknya. Itu barangkali. Jadi sepanjang dalam beberapa tahun separuh pemberian tetap diberikan tepat pada waktunya, separuh gaji diberikan kepada keluarga tadi itu. Jadi setelah yang berkenan tadi itu mendengar cerita, terus diajak pergi ke masjid. Salat pun banyak bolong-bolong, banyak lubang-lubangnya, lebih banyak tak salat daripada salat. Okeylah, mandi dululah, badan bertatu, mandi dulu, pakaian kemas rapi, ayo ikut dengan saya pergi ke masjid. Berangkat sampai ke masjid, ternyata sudah ketinggalan rakaat, berada pada beberapa rakaat atau pada 2 rakaat yang terakhir. Allahu Akbar. Selepas imam takbir, selepas imam bangkit, mereka pun takbir Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat imam sujud rakaat yang terakhir, mereka masih berada pada rakaat yang kedua sampai lengkap komplit dengan rakaatnya. Pada sujud yang terakhir sujud tak bangkit lagi, meninggal dalam keadaan sujud yang sepanjang hidup tidak pernah bakti datang kepada Allah selain daripada modal 2 kalimat syahadat dan menyara bersedekah kepada keluarga tadi itu. Jadi kita kesimpulan daripada
atau kuliah kita pada Muhammad ini, jangan pernah memandang sinis, jangan pernah memandang rendah, jangan pernah memandang sepele kepada kebaikan seperti apapun bentuknya, seperti apapun kecilnya, karena kita tidak tahu apakah kita akan selamat dengan salawat, apakah kita selamat dengan puasa. Dia tadi itu tak pernah salat, tidak pernah puasa, selamat dengan memberi makan, menyarah kepada keluarga miskin atau keluarga yang telah ditinggalkan oleh suami mereka. Hada wabillahi taufik. Ada soalan? Tidak ada. Ada Bang Azri? Tidak ada. Ada sebarang soalan jemaah? Tidak ada. Jemput besok hadir, insyaallah. Niat dulu, jangan niat pun tak berani, niat saja dulu. Kita hadir ke Surau Al-Amin, Taman Seroja. Di situ dekat dengan airport ya, dekat dengan pelabuhan, dengan feri dekat kan, nanti besok pergi sana tengok elang, batu makan dekat elang, selera, masyaallah tabarakallah. Nawaitu yang pertama untuk silaturahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Zukna pahaman nabiyyin hibdal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman haqqun alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.